Selamat pagi anak-anak, ini sesi kedua lanjutan dari Orde Lama tadi. Sekarang kita bicara tentang Orde Baru. Nah, secara garis besar bahwa Orde Baru muncul itu karena jatuhnya Orde Lama yang digerogoti oleh PKI sehingga terkena dengan peristiwa G30S PKI. Apa itu Orde Baru? Orde Baru itu adalah sebutan dari pemerintahan yaitu Presiden Soeharto. Jadi kalau Orde Lama itu identik dengan Soekarno, kalau Orde Baru itu identik dengan Soeharto. Lahirnya Orde Baru. Orde Baru itu diawali dengan keluarnya Super Semar 11 Maret 1966. Ini mulai muncul benih-benih Orde Baru. Orde Baru itu juga mengoreksi total terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Orde Lama. Karena itulah tujuan Orde Baru ini untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Ini cita-cita tujuan Orde Baru. Super Semar dan Kabinet Ampera ya, ini membuka jalan bagi Soeharto untuk atau menjabat presiden. Jadi Super Semar dan Kabinet Ampera ini jantungnya ya, secara hukum jantungnya Pak Harto untuk naik ke permukaan menjadi seorang presiden. Ya. Sehingga ya, Soeharto saat itu memegang kekuasaan di Indonesia. Ya. Memegang kekuasaan di Indonesia. Nah, 20 Februari 1967 ini Presiden Soekarno menyerahkan menyerahkan atau mengumumkan penyerahan kekuasaan dari Orde Lama Presiden Soekarno kepada Soeharto yang nantinya terkenal dengan sebutan Orde Baru. Jadi penyerahan kekuasaan 20 Februari 67. Nah, setelah menjadi presiden, Soeharto ini membubarkan PKI. Itu 12 Maret 66. Sehingga organisasi PKI ini menjadi organisasi terlarang di Indonesia. Jadi sejak 12 Maret 1966. Selama berkuasa, Orde Baru yang dikomandoi Pak Harto ini 6 kali mengadakan pemilu. Ya. Pemilu yang pertama tahun 1971, yang kedua 77, yang ketiga 82, yang keempat 87, yang kelima 92, yang keenam 97. Ya. Walaupun 6 pemilu dalam pemerintahan Orde Baru, tapi sayang, dalam perjalanan selanjutnya ternyata Orde Baru ini tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Jadi hanya backgroundnya, hanya mukanya, casingnya aja. Seolah-olah menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi kenyataannya, ya, prakteknya tidak demikian, melanggar demokrasi. Untuk lebih jelasnya mengenai Orde Baru, Pak Parlim siapkan filmnya dalam bentuk video, dalam penjelasan mengenai Orde Baru. Kita lihatkan, kita saksikan video dari Orde Baru. Kita saksikan. Enak zaman kuto, iya ini Pak Harto ya, bila adalah pemimpin masa Orde Baru. Orde Baru mulai tahun 1966 dan berakhir tahun 1998. Nah, apa itu Orde Baru? Orde Baru adalah suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berlandaskan dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Jadi intinya mereka tuh mau merancang sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Orde Lama atau masa Soekarno di masa sebelumnya. Nah,
Kenapa bisa terjadi Orde Baru? Ini pasti ada latar belakangnya. Dari perpindahan Soekarno ke Soeharto itu ada latar belakangnya. Pertama adalah peristiwa 30 September 1965, di mana jenderal-jenderal di dunia dan PKI Ini disalahkan dan PDI Pak Karno, ini Pak Harto ya. kemudian akhirnya mahasiswa berdemonstrasi, mahasiswa bergabung dalam Front Pancasila menuntut adanya tritura atau trituntutan rakyat. Isinya apa saja? Yang pertama adalah bubarkan PKI, kemudian bersihkan kabinet dari unsur PKI, dan yang ketiga adalah turunkan harga, karena pada saat itu ekonomi lagi jelek-jeleknya, yang masa demokrasi terpimpin, bahkan inflasi sampai 650%. Kemudian yang ketiga atau yang C adalah munculnya Super Semar. Apa itu Super Semar? Bukan surat perintah segala merit ya, tapi Super Semar itu adalah surat perintah 11 Maret. Nah, yang katanya ada banyak versinya. Nah, dibawanya oleh 3 jenderal waktu di Bogornya itu ada Jenderal Amir Mahmud, Basuki Rahmat, sama M. Yusuf. Ada 3 orang jenderal yang nantinya membawa surat itu dari Pak Karno ke Pak Harto gitu. Nah, dari Super Semar ini disahkan lagi lah kepemimpinan Soeharto itu adalah ketika muncul TAP MPRS nomor 33 garis miring MPRS garis miring 1967. Kekuasaan Soekarno dicabut diberikan kepada pemegang Super Semar, yakni adalah Soeharto. Itu latar belakangnya. Kemudian bagaimana nih ciri-ciri dari masa Orde Baru? Ciri-ciri Orde Baru yang pertama adalah dia melakukan atau melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara mulia dan konsekuen, dan itu menjadi semboyannya lah ya. Nah, kok bisa seperti itu sih? Ya karena efek G30S, di mana Soekarno selalu bilang dia anti komunis seperti itu. Nah, kemudian penetapan asas tunggal Pancasila. Nah, penetapan asas tunggal Pancasila ini diwarnai dengan adanya indoktrinasi ideologi melalui P4 atau pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Coba kalian tanya ke orang tua kalian deh. Dulu pas kuliah pasti mereka wajib ngikutin P4. Ada ulangannya, ada ujiannya gitu. Saking didoktrininnya Pancasila. Semua partai tidak boleh ada yang menggunakan doktrin lain atau ideologi lain selain Pancasila. Itu Orde Baru ciri-ciri yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah peran negara sangat kuat dengan adanya dominasi dari Golkar, ABRI, dan juga ekonomi liberal seperti itu. Kemudian yang ketiga ada otoritarianisme. Jadi pemerintahnya sangat otoriter. Nah, contohnya apa aja nih otoriternya? Yang pertama ada NKKBKK, normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi kampus. Jadi si kampus-kampus itu dibatasi, demo aja nggak boleh tuh pas jamnya Orde Baru. Kalau kalian demo nanti kalian bisa masuk ke undang-undang subversif, itu kalian melawan negara gitu. Nah, kemudian fans di Bledel itu apa? Dibatasi, kalau kalian jelek-jelekin pemerintah ya besoknya pasti nggak boleh lagi tayang si pers itu atau media atau koran gitu ya. Dulu pernah ada tuh di Tempo yang kena tuh. Kemudian PNS wajib kan. Yang terakhir adalah Petrus. Apa itu Petrus? Penembak misterius. Ditembak tuh yang bertato ditembak-tembakin oleh penembak misterius tahun 80-an tuh ya. Hari banget lah zaman itu. Nah, kemudian yang terakhir keempat adalah demokratisasinya atau pemerintahannya walaupun demokrasi tapi penuh dengan kekayaan, yaitu kehidupan demokrasi yang dipenuhi dengan unsur kekayaan. Kekayaan itu apa? Korupsi dan nepotisme. Itu pas zaman Orde Baru. Jadi jangan percaya kalau ada yang bilang piye kabare penak jamanku tuh nggak enak seriusan nggak enak beneran. Nggak percaya beneran nggak enak sumpah. Karena suatu gue juga nggak ngerasain, tapi ya memang kalau saya ngobrol sama yang itu dari saya, mereka bilang Orde Baru nggak enak. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang kabinet Ampera. Jadi pas Soeharto sudah dapat Super Semar, dia membuat sebuah kabinet namanya kabinet Ampera, singkatan dari pemerintahan rakyat katanya. Jadi ini adalah sebagai representasi dari adanya tritura dan didukung oleh ketetapan MPRS nomor 13. Seorang yang kabinet Ampera, tugas utamanya adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik atau dikenal dengan nama Dharma Kabinet Ampera. Nah, program yang pertama adalah Catur Karya. Apa itu Catur Karya? Catur Karya adalah perbaikan kualitas hidup yang pertama. Yang kedua, pemilu paling cepat 5 Juli 1998, pelaksanaan kembali politik luar negeri bebas aktif karena dianggap sebelumnya kan Soekarno lebih cenderung komunis. Baik, saya kira itu materi mengenai Orde Baru. Semoga materi pagi hari ini bisa kamu pelajari dengan baik. Selamat pagi, selamat bekerja, selamat belajar dari rumah. Salam kesehatan. Semoga anak-anak selalu sehat. Terima kasih.